usai motor yang dikendarai menabrak truk tronton di Mamuju Tengah, Sulawesi Barat. Seorang balita ditemukan menangis akibat terpisah dari keluarganya saat berlibur di Majalengka, Jawa Barat. Di musim libur Lebaran, kebun binatang Surabaya ramai dikunjungi wisatawan. Halo, selamat siang pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Pram Senjaya dan rekan saya. Dan saya Anggi Pasaribu, pemirsa kembali hadir menemani Anda dalam iNews Siang. Selain 3 berita utama tadi, iNews Siang juga akan menyuguhkan beragam informasi menarik lain. Dan pemirsa, siang kali ini kami awali dari sebuah toko mebel di Jember yang hangus terbakar saat ditinggal pemilik dan karyawan yang berlebaran. Diduga kebakaran ini akibat korsleting listrik. Video amatir ini merekam detik-detik api menghanguskan isi toko mebel di Desa Mangaran, Kecamatan Ajung, Jember, Jawa Timur. Warga yang berada di lokasi hanya mampu melihat dari kejauhan dan tidak berani mendekat. Pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung berupaya memadamkan api. Setelah berjibaku hingga 2 jam, api berhasil dipadamkan. Diduga kebakaran akibat korsleting listrik. Namun seluruh isi toko mebel hangus terbakar lantaran ludes dilalap si jago merah. Saat kejadian, pemilik dan karyawan toko mebel tidak ada di lokasi karena sedang berlebaran. Isinya apa sih Pak ini Pak? Isinya itu sofa itu Pak, sama sofa, kursi. Habis semuanya Pak ya? Habis. Apa Pak kira-kira penyebabnya? Katanya korsleting listrik Pak. Listrik ya? Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran tersebut, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. 2 kapal tongkang di Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan menabrak permukiman warga di pinggir sungai. Akibatnya pemirsa 35 rumah hancur dengan kerugian ini yang mencapai miliaran rupiah. Peristiwa ini terjadi di sungai kawasan Desa Kladan, Kecamatan Candilaras Utara, Kabupaten Tapin, Sabtu sore kemarin. Warga berhamburan menyelamatkan diri setelah 2 buah kapal tongkang berukuran besar menghantam rumah mereka. Kejadian bermula ketika 2 kapal tongkang ukuran besar sedang sandar, namun cuaca ekstrim membuat tali kapal terlepas dan 2 tongkang hanyut. Akibatnya 35 rumah warga yang ada di bantaran Sungai Barutau ini rusak parah. Warga yang rumahnya rusak terpaksa harus membuat tenda darurat untuk dijadikan tempat istirahat sementara. Kapolsek Candilaras Utara mengatakan pihaknya akan melakukan mediasi bersama pemilik kapal dan warga guna membantu korban. Ini ada 35 unit rumah yang mengalami rusak berat, ringan, rusak berat, sedang maupun ringan. Kemudian kerugian yang lain adalah perahu sebanyak 11 buah. Kemudian total kerugian yang ditaksir di sini masih kita perkirakan yang memang mencapai miliaran rupiah. Tetapi untuk detailnya masih kita laksanakan mediasi, kita cross check di lapangan. Diketahui kedua buah kapal tongkang besar itu milik CW Power. Beruntung tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Dari Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan, Sairi, iNews melaporkan. Ya pemirsa, 2 remaja yang menggunakan sepeda motor saat mudik terlibat laka lantas dengan truk tronton dari arah berlawanan. Akibat dari kejadian ini pemirsa, 2 pengendara sepeda motor pun tewas terlindas truk. Dua pemotor terlibat laka lantas dengan truk tronton. Diduga kedua korban melaju kencang dari arah berlawanan hingga lepas kendali dan terlindas masuk ke dalam kolong truk. Akibatnya 1 korban tewas di lokasi kejadian. Sementara 1 korban lainnya sempat dilarikan ke puskesmas terdekat, namun nyawanya tak tertolong. Menghindari amukan massa, sopir truk tronton yang melakukan perjalanan bersama anaknya dari arah selatan menuju utara langsung mengamankan diri menuju kantor polisi terdekat. Unit Satuan Lalu Lintas Polres Mamuju Tengah yang tiba di lokasi kejadian langsung melakukan olah TKP.
Usai olah TKP, kepolisian Satuan Lalu Lintas Polres Mamuju Tengah kemudian membawa truk tronton dan 1 unit sepeda motor yang digunakan korban menuju Mapolres Mamuju Tengah untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Benar telah terjadi laka lantas yang melibatkan mobil ekspedisi 12 roda dengan kendaraan sepeda motor yang akibat dari kecelakaan tersebut menyebabkan pengendara sepeda motor itu meninggal dunia. Kepolisian mengimbau warga untuk tetap berhati-hati saat hendak melakukan perjalanan mudik, sebab saat ini beberapa ruas jalan Trans Sulawesi mengalami peningkatan dan kepadatan arus mudik Lebaran. Dari Mamuju Tengah, Sulawesi Barat, Wahid iNews melaporkan. Pemirsa, berhati-hati bagi orang tua yang membawa anak saat liburan karena di Majalengka, Jawa Barat, seorang balita ditemukan menangis akibat terpisah dari keluarga. Petugas gabungan dari TNI dan Polri dan Satpol PP Majalengka berusaha menenangkan SR, anak berusia 4 tahun yang terpisah dari keluarganya di lapangan gelanggang generasi muda. SR diketahui ditinggal saat tengah asik bermain oleh keluarganya yang ke lokasi untuk mencari makanan. Setelah 1 jam melakukan penyisiran, petugas akhirnya menemukan keluarga SR. Sesuai dengan ciri-ciri yang disampaikan, polisi menghimbau kepada seluruh orang tua untuk selalu waspada untuk menjaga anggota keluarga saat liburan. Setelah itu keluarganya cari makan di atas, ternyata setelah dikonfirmasi terakhir. Terpisahlah, nangis. Anak umur 4 tahun kan gak tahu apa, taunya nangis. Dibawa oleh pengunjung ke pos DGM. Baru tadi kita 2 tim disisir mencari ciri-ciri orang tuanya itu memakai baju hitam. Jadi kita melihat 17 wisatawan yang sedang menikmati libur Lebaran di kawasan pantai Batu Bentang, Pelabuhan Ratu, terseret oleh ombak. Ya, pemirsa, sebanyak 12 orang berhasil diselamatkan, sementara 5 orang lainnya hilang terbawa arus. Inilah detik-detik saat tim SAR beserta nelayan berupaya menyelamatkan 10 wisatawan yang terseret ombak saat sedang berenang di pantai Batu Bentang, Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi. Petugas berhasil menyelamatkan 8 orang dan mengevakuasinya ke rumah sakit. Sementara 2 orang lainnya hilang terbawa ombak dan belum ditemukan. Kejadian bermula saat para korban tengah asyik berenang di pantai. Namun tiba-tiba ombak besar datang menyeret korban hingga ke tengah laut. Tim SAR gabungan masih terus melakukan pencarian kedua korban dengan menyusuri laut menggunakan kapal patroli. Selain di pantai Batu Bentang terdapat 2 wisatawan yang juga masih hilang di pantai Karangpenganten, Kecamatan Ciracap, dan 1 orang hilang di pantai Ombak Putih, Kecamatan Pelabuhan Ratu. Total warga yang terseret ombak sebanyak 17 orang dan 5 orang diantaranya masih hilang. Jadi untuk keseluruhan jumlah korban dari 3 lokasi tersebut ada 17 korban. Jadi 12 korban terselamatkan, jadi 5 korban belum diketemukan. Jadi 2 di Ujung Genteng di wilayah Karangpenganten, Kecamatan Ciracap, 1 di Ombak Putih, dan 2 di wilayah Batu Bentang, wilayah Desa Jayanti, Kecamatan Pelabuhan Ratu. Untuk menghindari kejadian serupa, petugas mengimbau kepada para wisatawan untuk berhati-hati saat bermain air maupun berenang di kawasan pantai Pelabuhan Ratu. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini mengenai wisatawan yang hilang di pantai Pelabuhan Ratu Sukabumi, pemirsa, kita bergabung dengan rekan Budi Setiawan di RSUD Pelabuhan Ratu. Halo, selamat siang rekan Budi. Hingga saat ini bagaimana proses pencarian para korban yang masih hilang? Selamat siang, Anggi dan Bram. Saat ini proses pencarian masih terus dilakukan oleh tim SAR gabungan Basarnas, Polri, dan sejumlah relawan. Saat ini sejumlah relawan maupun SAR masih melakukan pencarian di sekitar pantai Pelabuhan Ratu hingga ke pantai Karanghau. Saat ini dari 5 orang yang hilang, 3 orang telah ditemukan tadi pagi oleh tim SAR. Demikian, Pram.
Dengan kata lain masih ada pencarian 2 orang lagi. Bagaimana dengan kondisi 3 korban yang telah ditemukan? Kondisi 3 orang korban saat ditemukan sudah dalam keadaan meninggal dunia. Saat ini untuk jenazah Rizky masih berada di rumah sakit ataupun di ruang jenazah rumah sakit daerah Pelabuhan Ratu. Sementara 2 orang lainnya atas nama Dio dan Rezik sudah dibawa oleh keluarganya untuk dimakamkan. Demikian. Oke, rekan Budi Setiawan, mungkin rekan Budi Setiawan bisa menceritakan bagaimana akhirnya 12 orang dan 5 orang ini sempat terseret arus ketika itu. Ya, menurut informasi dari Basarnas, bahwa saat ke-12 orang tersebut, 17 orang tersebut maksudnya sedang bermain di sekitar pantai Batu Bentang, kemudian di pantai Kadaka, dan di pantai Kembang Penganten di ujung genteng. Saat sedang bermain itulah tiba-tiba ombak besar datang sehingga menyeret para korban tersebut. Dari 17 orang tersebut, 12 orang bisa diselamatkan, sementara 5 orang lainnya dinyatakan hilang. Baik, ketika sedang bermain apakah ada keterangan bagaimana pada saat itu di pinggir pantai, apakah ada petugas yang berjaga sehingga sudah memberikan instruksi untuk menjauhi bermain di kedalaman, atau memang tidak ada petugas yang saat itu sedang berjaga? Ya. Petugas saat itu sudah memberikan himbauan kepada para pengunjung untuk tidak berenang di sekitaran pantai. Karena saat kejadian kondisi di pantai tidak bisa diprediksi, sehingga petugas juga mungkin sudah memberikan himbauan namun dihiraukan oleh para pengunjung. Oke, baik. Terima kasih banyak rekan Budi Setiawan langsung dari RSUD Pelabuhan Ratu.